Namaku Ero. Hari ini umurku genap 18 tahun. Aku memiliki banyak impian. Salah satunya adalah membantu sesama. Sepertinya sebentar lagi salah satu impianku terwujud dengan adanya acara donor darah di sekolah. Nah, Paris. Aku mau tahu nih ya, katanya kan mau ada acara donor darah di sekolah. Nah, aku tuh pengen donor darah, tapi aku masih ragu apa sih itu donor darah dan gimana sih caranya buat donor darah. Oh, jadi kamu pengen tahu tentang apa sih donor darah? Nih, aku punya satu video penjelasan tentang apa sih donor darah. Kamu lihat bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farid Supanjiglana dari PMR Wira Unit Semagda. Sebelum kita bertanya-tanya apa itu donor darah, kita harus tahu dulu apa sih itu darah. Jadi, darah adalah kombinasi plasma dan sel-sel yang beredar di tubuh kita. Fungsi darah di antara lainnya adalah 1. Mengangkut oksigen dari paru-paru sel-sel tubuh. 2. Mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan. Dan 3. Mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Setelah darah, ada juga golongan darah. Golongan darah adalah sistem penggolongan darah manusia berdasarkan antigen yang melekat pada sel darah manusia. Ada beberapa jenis golongan darah dan klasifikasinya. 1. Golongan darah A. Orang yang memiliki golongan darah A memiliki antigen A pada sel darah merahnya. Orang yang memiliki golongan darah A juga menghasilkan antibodi untuk melawan sel darah merah dengan antigen B. 2. Golongan darah B. Orang yang memiliki golongan darah B maka memiliki antigen A pada sel darah merah. Orang dengan golongan ini maka menghasilkan antibodi A untuk melawan sel darah merah dengan antigen A. 3. Golongan darah AB. Jika memiliki golongan darah AB maka memiliki antigen A dan B pada sel darah merah. Hal ini menandakan Anda tidak memiliki antibodi A dan B pada sel darah merah. 4. Golongan darah O. Orang yang memiliki golongan darah O tidak memiliki antigen A dan B pada sel darah merah. Namun, orang yang memiliki golongan darah O memproduksi antibodi A dan B di dalam darahnya. Faktor rhesus adalah antigen atau protein yang ada di dalam permukaan sel darah merah. Dalam sistem ini, golongan darah dibagi menjadi dua, yaitu rhesus positif dan rhesus negatif. Jika sel darah Anda tidak memiliki faktor Rh, maka golongan darah Anda positif. Dan sebaliknya, jika sel darah Anda tidak memiliki faktor Rh, maka golongan darah Anda negatif. Lanjut ke topik yang utama. Apa sih donor darah itu? Donor darah adalah kegiatan menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Lalu, apa itu sih transfusi darah? Transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi syarat ke orang yang membutuhkan. Jadi, donor darah dibagi menjadi dua. Yang pertama, donor darah sukarela, yang berarti menyumbangkan darah kepada seseorang tanpa penyumbang tahu siapa yang mendapatkan darahnya. Dan yang kedua, donor darah pengganti, yang berarti menyumbangkan darah kepada seseorang dan tahu kepada siapa darahnya disumbangkan. Syarat-syarat donor darah antara lain: 1. Laki-laki berusia 18 hingga 60 tahun. 2. Berat badan minimal 45 kg. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Kadar hemoglobin pria 12,5 dan wanita 12. 5. Suhu pada 36,5 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius. 6. Tekanan darah sistolik 100 sampai 180 mmHg dan tekanan darah diastolik 50 sampai 100 mmHg. 7. Tidak menderita penyakit beresiko tinggi antara lain HIV, hepatitis, sifilis, paru, jantung, kronis, kejang, dan kencing manis.
8. Bagi wanita yang sedang haid, hamil, atau menyusui tidak diperkenankan untuk mendonorkan darahnya. Setelah syarat-syarat, apa aja sih manfaat donor darah? Jadi, manfaat donor darah diantaranya adalah yang pertama, mendapat kepuasan batin karena darah yang disumbangkan dapat menyelamatkan jiwa seseorang yang sedang membutuhkan. Yang kedua, kondisi kesehatan menjadi terpantau karena kondisi kesehatan kita akan diperiksa secara teratur. Yang ketiga, membuat tubuh semakin sehat sebab dengan mendonorkan darah, tubuh kita akan memproduksi darah yang baru. Keempat, dapat bergabung dalam organisasi PMI untuk menambah relasi atau teman dan berperan di kegiatan kemanusiaan lainnya. Yang kelima, meningkatnya jumlah DDS untuk meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Lalu, bagaimana sih cara mendonorkan darah? Jadi, pertama, calon donor darah datang ke unit transfusi darah PMI. Yang kedua, calon donor darah mengisi formulir donor darah yang berisi identitas dan riwayat kesehatan. Yang ketiga, petugas memeriksa kesehatan calon donor darah sesuai syarat yang telah ditentukan. Yang keempat, asisten transfusi darah yang terampil dan berpengalaman akan mengambil darah dari calon pendonor darah, sehingga pengambilan darah dapat berlangsung dengan cepat, kurang lebih 10 menit dan aman. Setelah itu, pendonor darah akan mendapatkan kartu tanda anggota donor darah, yang dimana kartu tersebut sebagai tanda bukti bahwa sang pemilik sudah mendonorkan darah. Mari bersama-sama menjadi pahlawan sejati. Jadilah bagian dari gerakan donor darah, karena setetes darah Anda bisa menjadi harapan bagi seseorang. Ayo bergabung dalam aksi kebaikan ini. Donor darahlah sekarang dan selamatkan nyawa. Nah, jadi gitu, sedikit penjelasan tentang apa sih donor darah. Yaudah, makasih ya, Rit. Berarti aku ikut donor darah deh. Kami dari Unit PMR Wira SMK Negeri 2 Purbalingga mengucapkan Selamat Hari Jadi Palang Merah Indonesia yang ke-78. Siamo tutti fratelli.